Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mekanika fluida tahun 2025. Oke, langsung aja. Soal pertama, suatu limbah cair industri yang mengandung partikel silika dengan spesifik gravity solidnya 2,6 yang tersuspensi dalam air dengan spesifik gravity liquidnya atau airnya itu adalah 1. Ini untuk air biasanya normalnya. Kemudian ada data operasional, konsentrasi padatan sekian, ukurannya sekian, dan viskositasnya sekian. Di sini ditampilkan tabel di mana sumbu Y itu adalah konsentrasi padatannya dalam berat, dalam persen berat, weight. Kemudian sumbu X-nya itu adalah specific gravity solid dikurangi specific gravity liquid dibagi specific gravity solid. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja. Tentukan apakah kondisi pemisahan ini masuk kategori hindered settling atau free settling. Nah, di sini ada dua bagian. Free settling adalah di bawah garis yang merah ini, sedangkan hindered settling ada di atas garis yang merah ini. Oke, untuk mengetahui di manakah tempat partikel ini atau kondisi ini berlangsung, maka kita tinggal masukkan aja sumbu X-nya berapa dan sumbu Y-nya berapa. Diketahui di soal di sini kan, itu 15% berat itu adalah sumbu Y-nya. Maka 15% pasti di antara 10 dan 20 di sini. Oke, kita dapat sumbu Y-nya. Kemudian kita cari sumbu X-nya. Sumbu X adalah specific gravity solid dikurangi liquid dibagi solid. Kita tahu solidnya itu 2,6. Maka untuk yang A, untuk sumbu X itu tinggal kita masukkan aja 2,6 dikurangi 1 dibagi 2,6. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Hasilnya 1,6 bagi 2,6. Oke, hasilnya adalah 0,615. Nah, teman-teman, sebenarnya tanpa kita menghitung sumbu X-nya, kita tuh sudah bisa melihat gitu. Ini jelas-jelas free settling. Kenapa? Karena garis batasnya itu di atas dari sumbu Y yang jelas-jelas di bawah batas. Jadi tanpa menghitung sumbu X, kita bisa menentukan bahwa kondisi limbah cair ini itu berada di free settling. Karena mau berapapun X-nya, mau di 0,1 atau 0,2, 0,615 itu tidak merubah kondisi dari free settling. Berbeda ketika WT-nya atau persen beratnya ini lebih dari 15 atau lebih dari 20, mungkin 40 gitu. Nah, berarti yang ada di sini dan ada di sini itu beda. Jadi untuk soal yang A ini jelas-jelas jawabannya adalah free settling. Oke, kemudian kita langsung masuk ke teori. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hindered settling dan free settling. Oke, teman-teman harus tahu nih, apa sih bedanya free settling dan juga hindered settling. Karena ini penting di mekanika fluida dan juga di OPM itu penting juga. Nah, yang perlu kita ketahui itu untuk free settling, ini pakai warna merah ya. Untuk free settling itu kita meninjaunya itu dari sebuah partikel aja. Jadi ini ada partikel gitu kan, dan ada sebuah fluida. Nah, kita hanya mengamati interaksi antara partikel ini dengan fluida, bukan partikel dengan partikel atau banyak partikel dengan fluida. Jadi kita hanya meninjau satu partikel aja.
Karena kenapa? Bedanya hindered dan free settling itu, untuk free settling itu jaraknya antar partikel itu jauh. Oke. Nah, makanya free settling itu lebih mudah untuk mengendap di dasar tangki atau tangki pengendap itu. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwa di peninjauan pengendapan ini, settling itu, kita harus tahu yang namanya RE atau bilangan Reynolds. Yang ini berhubungan langsung dengan VT atau kecepatan terminal. Nah, RE itu apa sih? RE itu kan kita tahu rumusnya adalah Rho dikali V dikali D dibagi viskositas. Nah, V di sini itu V terminal. Jadi dia berhubungan langsung. Nah, untuk RE yang dia nilainya ketika dihitung itu kurang dari 0,1, itu dia adalah laminer. Sedangkan nilai RE yang nilainya itu lebih dari 1000, itu dia termasuk dalam aliran yang turbulen. Nah, untuk yang laminer itu berlaku hukum Stokes namanya. Stokes, sedangkan yang turbulen itu berlaku hukum Newton. Teorinya seperti itu. Nah, di sini densitas tuh juga penting. Nah, teman-teman harus tahu nih, specific gravity itu apa dulu. Jadi, kalau misalkan ada specific gravity SG sebuah solid gitu ya, itu artinya adalah densitas dari solid itu dibagi dengan densitas liquidnya atau fluidanya. Nah, berarti di sini kita tahu kalau liquidnya itu adalah 1, berarti dia biasanya air. Maka 2,6 dibagi 1 itu adalah SG-nya silika, SG solidnya. Nah, gimana cara kita tahu densitasnya? Nah, kalau SG-nya liquid, SG liquid itu tentu saja densitas dari liquid dibagi dengan densitas liquid. Maka dia otomatis SG itu sama dengan densitas dari liquid. Ya, karena nilainya sama gitu. Jadi di sini diketahui nilai rho air adalah 1000 kg per meter kubik, maka SG-nya kebalik ya. SG-nya 1000 kg per meter kubik, maka densitasnya adalah kebalik guys, maaf. SG-nya tuh 1 ya. 1 kan. Kenapa? Karena ya 1000 bagi 1000. 1. Nah, 1000 bagi 1000 itu kan 1. Maka densitas liquidnya 1000. Nah, untuk mencari densitas dari solidnya berarti kita tinggal bagi aja 2,6 kita kalikan, karena di sini densitas liquid kan 1000 ya. Maka kita ini maksud saya SG solidnya. Maka kita kalikan 1000. Maka densitasnya adalah
2600 untuk yang solid dalam kilogram per meter kubik. Nah, fungsinya apa ini di penjelasan free settling? Ketika selisih densitas partikel ini dengan densitas liquidnya itu besar, maka dia akan mudah jatuh, atau kalau secara matematis itu delta rho-nya semakin besar, maka VT-nya itu akan makin besar gitu. Perbedaan densitasnya besar, maka kecepatan terminalnya makin besar. Nah, kalau dianalogiin itu free settling itu seperti cyclone contohnya ya. Contohnya cyclone. Itu cyclone. Jadi dimana cyclone itu kan isinya debu ya, atau udara yang ada impurities atau kotorannya. Nah, konsentrasi debunya itu biasanya kecil. Jadi dia dibandingkan dengan densitas udara itu dia besar banget, maka dia mudah gitu partikel-partikel itu untuk settling ke bawah. Nah, sedangkan hindered settling itu adalah bedanya itu adalah di konsentrasinya yang tinggi. Konsentrasi partikel itu tinggi. Nah, kalau kita ibaratkan dari tangki seperti ini, nah konsentrasi partikel yang besar itu artinya ada interaksi antar partikelnya. Jadi partikel itu banyak banget. Jadi dia tuh tidak jatuh sendiri-sendiri gitu, tapi dia jatuh secara bersamaan. Jadi satu gerombolan ini dia tuh jatuh ke dasar bareng-bareng gitu. Nah, jadi ada interaksi antar partikelnya. Dia saling bergesekan, kemudian saling bertumbukan dan saling berpegang tangan lah gitu. Jadi ini dia jadi satu untuk turun mengendap gitu. Nah, jadi kalau misalkan di hindered settling itu tinggal jelaskan aja tadi. Untuk bagian yang partikel itu dia bergeraknya bersama-sama atau saling menahan karena konsentrasi partikelnya besar gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah partikelnya itu turun lebih lambat. Ya, partikelnya itu turun lebih lambat. VT-nya lebih kecil. VT-nya akan lebih kecil. Gitu. Nah, contohnya apa nih? Contoh aja langsung ya. Kalau di OPM itu ada namanya thickener atau pemekat suatu fluida. Jadi ada misal ya yang spiral itu ya, kalau kalian tahu. Di spiral itu ada yang dimasukkan berupa lumpur. Nah, seiring melewati lintasan itu, lumpurnya itu makin pekat. Jadi yang diambil itu emang yang solidnya. Jadi ketika konsentrasi padatannya itu sangat tinggi, itu airnya keluar. Airnya tuh dipisahkan dengan mudah gitu. Sementara lumpur yang padat tuh ke bawah. Airnya bisa mudah dipisahkan gitu. Oke, mungkin itu bisa kalian pelajari lagi di melalui internet ya, sesuai dengan terjemahan kalian atau persepsi kalian mengenai hindered dan free settling.
yang tentunya ya variabel-variabelnya sudah mungkin udah cukup dijelaskan. Nah oke, untuk ringkasnya seperti ini aja. Jadi ini udah ada tabel yang meringkas hasil jawaban kita tadi untuk yang nomor B. Jadi konsentrasi padatannya itu tinggi untuk yang hindered settling. Kemudian gaya yang dominan itu kalau di hindered settling itu gravitasi, drag ditambah tumbukan antar partikel. Jadi ada interaksi antar partikelnya. Kemudian densitas fluida itu dia menggunakan densitas fluida murni, artinya dia cair banget, encer gitu kan. Sedangkan kalau hindered settling itu dia pakai densitas campuran atau slurry karena dia partikelnya tuh konsentrasinya besar gitu. Kemudian viskositasnya juga viskositas yang encer untuk yang free settling, dan untuk yang hindered settling itu yang besar. Kemudian kecepatan endapnya tentu saja lebih cepat karena encer. Kemudian untuk yang hindered settling itu lambat ya karena banyak gaya hambat yang menghambat partikel itu untuk bisa settling gitu di tangki. Oke, kita lanjut aja ke nomor yang C. Di sini jika digunakan pemisahan dengan prinsip gravitasi, dengan hukum Stokes, kita udah punya rumusnya nanti. Tentukan apakah partikelnya tuh lolos gitu, artinya apakah dia mengendap atau tidak gitu, mengendap secara sempurna atau tidak. Nah di sini di soal itu diketahui terminal velocity-nya itu 2,18 mm per second dan gaya gravitasinya itu 9,8 meter per second kuadrat. Oke, kita tahu hukum Stokes. Hukum Stokes itu sebenarnya itu kan kalau dari Pak Redo ya, yang aku ingat itu bentuknya dari sini nih. D itu sama dengan akar 4/3. Salah guys. Sorry. 18 mu ya, mu dibagi dengan G terus delta rho, kemudian kita ubah ini dikali V juga. Nah kita ubah D nya ini jadi D kuadrat 18 mu kali V. Nah ini V nya V settling ya, terus dibagi dengan G delta rho. Maka untuk VT itu rumusnya adalah G dikali D ini D partikel ya, partikel kuadrat, kemudian delta rho-nya kemudian dibagi dengan 18 dikali mu. Tadi udah diketahui soal ya, mu nya berapa. Oke, ini adalah rumus yang akan kita gunakan